Izin Pak, suara atau apa ya? Mungkin lulunya ke disconnect Pak, ada masalah sinyal mungkin. Apa di skip dulu aja bagian ini atau gimana Pak? Boleh, boleh. Coba di skip dulu kalau ada kendala. Baik Pak. Selanjutnya materi tentang pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23, silakan. Ya, selanjutnya tentang PSAK 23. Kalau sebelumnya kan tadi Tias sudah menjelaskan tentang pengakuan pendapatan berdasarkan US GAAP sama SEC. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23 yang diberlakukan di Indonesia. Next. Nah, berdasarkan PSAK 23 ini, pengertian dari penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selanjutnya, penghasilan ini dapat dibagi dua, yaitu pendapatan dan keuntungan. Pendapatan atau revenue itu adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan adalah pos-pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa. Contohnya itu kayak keuntungan dari pengalihan aktiva tetap. Itu kan munculnya sekali-sekali ya, kayak pas kita jual aktiva tetapnya aja. Nah, itu masuknya ke kategori keuntungan atau gain ini. Selanjutnya, pendapatan itu pengertiannya adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nah, maksud di sini tidak berasal dari kontribusi penanam modal itu pendapatan ini menaikkan ekuitas melalui retained earnings. Nah, pendapatan akan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi dengan diskon usaha dan rabat volume. Pengertian dari nilai wajar itu sendiri adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kapan pendapatan ini akan diakui? Pendapatan akan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan dapat diukur secara handal. Nah, selanjutnya, penekanan kapan sesuatu itu boleh dianggap sebagai pendapatan itu untuk satu entitas itu meliputi arus kas bruto dari manfaat ekonomik yang diterima dan dapat diterima oleh entitas untuk entitas itu sendiri. Jadi bisa dianggap pendapatan untuk satu entitas ketika arus kas bruto itu dianggap untuk diterima oleh entitas itu sendiri, maksudnya buat entitas itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada jumlah yang ditagih untuk kepentingan pihak ketiga, kayak buat PPN sama pajak penjualan, atau enggak jumlah yang ditagih untuk kepentingan atau atas nama prinsipal, itu bukan termasuk manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas, sehingga tidak boleh dijadikan sehingga tidak mengakibatkan kenaikan dari ekuitas itu sendiri, sehingga tidak boleh dianggap sebagai pendapatan. Nah, pendapatan dalam hubungan keagenan ini sendiri adalah jumlah komisi yang diterima. Selanjutnya, jika barang atau jasa dipertukarkan, jika terjadi penukaran barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dengan sifat dan nilai yang sama atau serupa, berdasarkan PSAK 23, maka pertukaran ini tidak akan dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang dipertukarkan itu ditukar dengan barang atau jasa yang tidak serupa, itu maka pertukaran akan dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan dan diukur pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, disesuaikan dengan jumlah kas yang dialihkan.
Selanjutnya, nah untuk pendapatan dari penjualan barang akan diakui sebagai pendapatan ketika 5 syarat ini terpenuhi. Syarat yang pertama itu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun tidak lagi melakukan pengendalian yang efektif atas barang yang telah terjual tersebut. Nah, yang ketiga itu ada jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Selanjutnya yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas yang menjual barang. Yang kelima, biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal. Ketika 5 syarat ini dipenuhi, maka entitas yang menjual boleh mengakui pendapatan dari penjualan barang tersebut. Selanjutnya, kan tadi disebutin kalau pengakuan pendapatan dari penjualan barang itu terjadi ketika salah satu syaratnya itu entitas telah memindahkan resiko. Nah, pemindahan resiko ini umumnya terjadi bersamaan dengan pemindahan hak milik atau penguasaan barang dari penjual kepada pembeli. Nah, entitas akan menahan resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan sehingga pendapatan tidak diakui jika memenuhi salah satu dari 4 syarat ini. Yang pertama itu, entitas menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal tidak memuaskan yang tidak dijamin oleh ketentuan jaminan normal. Yang kedua, penerimaan pendapatan dari penjualan bergantung pada pendapatan pembeli dari penjualan barang yang bersangkutan. Ini misalnya kayak yang ada PPN-nya itu, yang PPN-nya dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang ketiga, pengiriman barang itu bergantung pada instalasinya dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan. Yang keempat, pembeli berhak membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan entitas tidak dapat memastikan kemungkinan akan terjadinya retur. Selanjutnya, jika kepastian akan mengalirkan manfaat ekonomi ke entitas timbul dari kolektibilitas jumlah tertentu yang telah termasuk dalam pendapatan, maka jumlah yang tidak tertagih atau jumlah pemulihan yang kemungkinannya tidak besar lagi tidak besar akan diakui sebagai beban, bukan sebagai penyesuaian terhadap jumlah pendapatan yang diakui semula. Contohnya itu kayak piutang dagang. Itu kan tadi diakui sebagai pendapatan. Lalu ada allowance-nya itu akan penyesuaian, tapi ketika jumlahnya benar-benar tidak tertagih, maka akan diakui sebagai bad debt expense. Nah, lalu jika beban yang berkaitan dengan penjualan ini tidak dapat diukur secara andal, maka pendapatan tidak dapat diakui dan setiap imbalan yang diterima untuk penjualan barang tersebut akan diakui sebagai liabilitas. Contohnya itu kayak uang muka pelanggan. Kan uang muka pelanggan itu kita belum bisa nentuin berapa beban yang akan berkaitan dengan penjualan barang atau jasa yang akan dilakukan. Maka ketika itu terjadi, maka uang muka pelanggan ini akan diakui di neraca sebagai liabilitas. Selanjutnya itu ada pendapatan dari penjualan jasa. Jika hasil transaksi terkait penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan dari penjualan jasa ini dapat diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi tersebut pada akhir periode pelaporan. Nah, yang dimaksud dengan dapat diestimasi secara andal itu jika 4 kondisi ini dipenuhi. Yang pertama itu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Ketiga, tingkat penyelesaian suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Nah, selanjutnya, yang dimaksud dengan estimasi andal ini bisa didapatkan setelah entitas
mencapai persetujuan dengan pihak lain tentang hal-hal berikut dalam transaksi. Yang pertama itu, hak masing-masing pihak yang pelaksananya dapat dipaksakan secara hukum terkait dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak tersebut, lalu imbalan yang dipertukarkan, dan cara dan persyaratan penyelesaian. Biasanya juga perlu mempunyai sistem anggaran dan pelaporan keuangan internal yang efektif. Nah, entitas ini yang memberikan jasa dapat menelaah dan jika perlu merevisi estimasi pendapatan saat jasa diberikan. Selanjutnya, terdapat cara-cara untuk menghitung secara andal tingkat penyelesaian transaksi terkait dengan penjualan jasa ini. Yang pertama itu dengan cara survei pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, dengan jasa yang dilakukan hingga tanggal tertentu. Jadi kita metodenya dengan cara menentukan persentase dari total jasa yang telah dilakukan. Yang ketiga itu dari proporsi biaya yang timbul hingga tanggal tertentu dibagi estimasi total biaya dari transaksi tersebut. Nah, pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari pelanggan seringkali tidak mencerminkan jasa yang dilakukan. Jadi harus berpedoman pada salah satu dari ketiga metode ini. Jika hasil transaksi terkait dengan penjualan jasa tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan akan diakui hanya sebesar beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan. Selanjutnya, jika jasa dilakukan melalui sejumlah kegiatan yang tidak dapat ditentukan selama suatu periode tertentu, maka pendapatan akan diakui secara atas dasar garis lurus selama periode tersebut, kecuali jika ada bukti bahwa metode lain lebih sesuai. Nah, jika kegiatan tertentu itu jauh lebih signifikan daripada kegiatan lainnya dan kegiatan yang signifikan ini belum terjadi, maka pengakuan pendapatan harus ditunda sampai kegiatan yang signifikan tersebut dilakukan, karena ini harus supaya memenuhi syarat pengakuan pendapatan yang sebelumnya. Selanjutnya, pendapatan dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen akan diakui dengan dasar, kalau untuk bunga itu diakui dengan dasar metode suku bunga efektif sebagaimana dalam PSAK 55. Lalu kalau royalti itu akan diakui dengan dasar akrual sesuai substansi perjanjian yang relevan. Sedangkan kalau dividen itu akan diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran itu sudah ditetapkan. Nah, bunga, royalti, dan dividen ini akan diakui dengan dasar-dasar tersebut tadi jika memenuhi kedua persyaratan yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama itu kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella. Baik, sekarang kita akan mengetahui gambaran umum mengenai laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas itu disusun untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan dari perusahaan untuk bisa menghasilkan cash flow atau arus kas, untuk membayar dividen juga, lalu untuk membayar semua kewajiban-kewajiban termasuk memenuhi likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas perusahaan. Nah, laporan arus kas ini dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu kita mengulang dari mata kuliah sebelumnya yang telah kita pelajari di pengantar akuntansi 2. Yang pertama itu ada operating activity. Nah, ini berasal dari transaksi yang merupakan penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi ini berarti berasal dari semua aktivitas operasional perusahaan yang berupa penerimaan atau pengeluaran. Di sini yang penting adalah pertanyaan tentang atau informasi tentang berapa banyak kas yang didapatkan atau digunakan dalam aktivitas operasional dan juga apa saja pengeluaran yang dilakukan perusahaan yang bentuknya kas untuk aktivitas operasional. Nah, untuk aktivitas operasi ini adalah sesuatu yang krusial, menjadi penting saat kita melakukan analisis arus kas. Karena perusahaan itu dikatakan bisa sustain, bisa going concern, bisa tetap beroperasi dan menghasilkan profit,
ya kalau aktivitas operasional berjalan, kalau proses bisnis utamanya itu berjalan. Kalau kita berbicara tentang arus kas operasional, maka asosiasi kita itu melihat ke pendapatan dan biaya akuntansi yang sebelumnya sudah dijelaskan, dan umumnya itu pendapatan dan biaya yang berulang. Jadi arus kas operasional itu dari proses bisnis utama perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada investing activity atau aktivitas investasi. Ini berasal dari transaksi perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Jadi ini tentang bagaimana perusahaan memperoleh atau menggunakan aset atau investasi yang bentuknya non-cash, yang diharapkan bisa menghasilkan income. Nah, di cash flow investing ini misalnya ada pendapatan baru nih bagi perusahaan. Itu digunakan untuk apa? Itu bisa dijawab melalui arus kas aktivitas investasi ini. Kemudian ada juga aktivitas pendanaan atau financing activity. Ini berasal dari transaksi yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Ini terkait dengan ya kontribusi, pengambilan atau penarikan dana, atau servicing fund, yaitu membayar kewajiban, baik interest coupon atau segala macam yang dilakukan untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Nah, ini umumnya berasal dari liabilitas jangka panjang dan ekuitas atau struktur modal perusahaan. Dan dari arus kas ini, beberapa informasi yang penting yang untuk kita eksplorasi adalah bagaimana pembayaran dividen, bagaimana pembagian kebijakan pembayaran dividennya, kemudian juga sumber kas, jadi sumber dari pembayaran pinjaman itu dari mana, baik interest maupun prinsipalnya. Kemudian kita juga bagaimana sih membiayai kenaikan dari investasi. Misalnya ada pengeluaran investasi nih, perusahaan membeli plant property atau equipment, itu kan signifikan. Itu bagaimana sih cara memperoleh kasnya? Nah, itu dari laporan arus kas. Laporan arus kas ini juga bisa tumbuh secara positif atau negatif, bernilai positif atau negatif. Jadi untuk yang aktivitas operasi sendiri, kalau misalnya bernilai negatif, maka perusahaan itu sedang kekurangan kas. Berarti perusahaan itu tidak memiliki kas yang cukup dari aktivitas operasionalnya. Jika kondisi itu terus-menerus terjadi, maka perusahaan tidak akan bisa melanjutkan bisnisnya jika aktivitas operasinya itu negatif. Kemudian untuk aktivitas investasi, ini umumnya itu bersifat negatif karena berarti perusahaan sedang menginvestasikan kasnya untuk pertumbuhan atau ekspansi perusahaan, juga untuk memelihara atau mempertahankan bisnis. Kalau misalnya aktivitas investasi bernilai positif, berarti perusahaan itu ada penjualan aset atau mendapatkan kas dari marketable securities-nya atau investasi lain. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, jika positif berarti perusahaan sedang menerima kas misalnya dari pinjaman. Kalau misalnya bersifat negatif, berarti perusahaan sedang mengeluarkan uang nih untuk membayar kreditur misalnya. Next. Karena di pertemuan ini kita fokus ke arus kas dari aktivitas operasi, ini ada contoh komponen-komponen dari arus kas aktivitas operasi. Untuk arus kas masuk, itu ada penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain. Kemudian ada juga pendapatan sewa dan restitusi pajak, lalu ada juga pinjaman yang disalurkan oleh bank, dan penjualan sekuritas oleh perusahaan efek. Nah, untuk arus kas keluarnya itu ada pembayaran kepada pemasok barang atau jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek, dan penyaluran kredit bank, juga ada pembayaran biaya operasi lainnya. Sebenarnya secara umum itu, kalau arus kas dari aktivitas operasi, itu adalah kas masuknya berarti penerimaan dari penjualan dikurangi pengeluaran untuk pemasok atau untuk membayar biaya operasi lainnya. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai sifat arus kas dan hubungannya dengan kondisi perusahaan. Jadi di sini ada 8 kondisi. Untuk yang pertama, di sini aktivitas operasi, investasi, dan pendanaannya bernilai positif. Nah, di sini perusahaan berarti digambarkan sangat liquid karena menghasilkan banyak kas dari ketiga aktivitas tersebut. Nah, kondisi ini tuh tidak lazim. Karena berarti jarang terjadi ya di kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya ada kondisi di mana aktivitas operasinya itu positif, sedangkan investasi dan pendanaannya itu bernilai negatif.
Jadi di sini perusahaan berarti menggunakan kelebihan arus kas operasi dari proses bisnis utamanya untuk membeli aset tetap, makanya investasi dan membayar utang jangka panjang atau membayar dividen tunai. Jadi kalau membeli aset tetap kan berarti perusahaan mengeluarkan kas tuh, makanya aktivitas investasinya negatif. Kemudian untuk membayar utang jangka panjang, maka aktivitas pendanaannya negatif juga. Nah, ini kondisinya normal. Kemudian kondisi selanjutnya, nomor 3 ini aktivitas operasinya positif, aktivitas investasinya positif, lalu pendanaannya negatif. Di sini berarti perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi dan kas yang diterima dari penjualan aset tetap untuk membayar utang jangka panjang. Ini juga kondisi yang normal bagi perusahaan. Kemudian ada juga kondisi nomor 4, yaitu aktivitas operasi dan pendanaannya positif, tetapi investasinya negatif. Di sini perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi dan hasil dari pendanaan untuk membeli aset tetap atau untuk ekspansi. Di sini normal. Bisa kita lihat bahwa kondisi yang normal di sini berarti aktivitas operasi perusahaan itu bernilai positif semua. Selanjutnya kita akan melihat kondisi di mana perusahaannya itu tidak sehat. Nah, untuk kondisi perusahaan tidak sehat itu, aktivitas operasinya bernilai negatif. Berarti perusahaan kekurangan arus kas dari aktivitas operasionalnya. Untuk di kondisi yang kelima, aktivitas operasinya negatif, investasinya positif, dan pendanaannya positif. Di sini berarti ada kekurangan arus kas operasi yang diatasi dengan menjual investasi dan aset tetap serta melakukan pinjaman. Nah, ini kondisi tidak sehat. Kemudian di kondisi ke-6, operasinya negatif, investasinya negatif, dan pendanaannya positif. Berarti perusahaan kekurangan dana untuk operasi dan pembelian aset tetap. Kekurangan dana untuk operasi dan pembelian aset tetapnya itu diperoleh dari pinjaman. Ini juga tidak sehat. Untuk kondisi yang ke-7, aktivitas operasinya negatif, investasinya positif, dan pendanaannya negatif. Jadi di sini perusahaan mengatasi kekurangan arus kas operasi dan untuk membayar pinjaman jangka panjang itu dari penjualan aset tetap atau investasi. Ini tidak sehat. Dan kondisi yang terakhir, di mana seluruh arus kasnya itu negatif, maka perusahaan itu kekurangan kas dan menggunakan sisa cadangan kas untuk menutup kekurangan arus kas. Ini berarti tidak lazim. Next. Nah, sekarang kita berbicara tentang keterbatasan yang terdapat pada laporan arus kas. Untuk yang pertama, di sini praktik tidak mensyaratkan adanya pemisahan pengungkapan arus kas dari extraordinary item atau discontinued operations. Jadi, di dalam laporan arus kas itu, dia tidak mencantumkan atau tidak memberikan keterangan ketika ada yang disebut dengan extraordinary item. Contohnya extraordinary item tuh misalnya ada kebakaran atau apa itu tidak diklasifikasikan di laporan arus kas, atau ada discontinued operations dari divisi yang tidak dilanjutkan lagi. Nah, itu kan ada di neraca, di laporan arus kas itu tidak ada. Kemudian yang kedua ada perbedaan pandangan terkait pelaporan pendapatan bunga dan dividen yang diterima serta beban bunga yang dibayar. Jadi, pendapatan bunga dan dividen yang diterima serta beban bunga yang dibayar itu dilaporkan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Padahal beberapa pengguna menganggap bahwa beban bunga adalah aktivitas pembiayaan dan pendapatan bunga dan dividen yang diterima adalah aktivitas investasi. Jadi ada beda pandangan. Selanjutnya, klasifikasi pajak pendapatan sebagai arus kas operasi. Ini dapat menyebabkan distorsi analisis tiga aktivitas secara individual. Misalnya ada restitusi pajak nih, itu kan dimasukkan ke dalam cash flow operating. Padahal kan dia hasil dari upaya hukum, bukan dihasilkan dari proses bisnis utama perusahaan. Nah, itu juga jadinya ada distorsi gitu. Kemudian yang terakhir keterbatasannya itu ada penghilangan keuntungan atau kerugian sebelum pajak pada penjualan aset atau investasi pada aktivitas operasi. Nah, ini dapat menyebabkan distorsi. Jadi misalnya dari laporan arus kas itu ketika ada gain atau loss yang timbul dari aktivitas non-operasional, misal ada penjualan pabrik atau mesin produksi atau investasi lain itu dikeluarkan dari aktivitas operasional, itu menimbulkan distorsi. Kenapa? Karena sebenarnya plant, property, dan equipment itu yang dijual kan digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Tapi malah dikeluarkan, jadi itu ada distorsi. Selanjutnya. Nah, di sini kita
akan mengetahui hubungan laporan arus kas dengan laporan keuangan lainnya. Bisa dilihat di paling ujung kanan itu ada laporan arus kas yang terdiri dari 3 komponen, ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, digambarkan dengan garis yang warna oranye, ini berhubungan dengan pos-pos di neraca dan laba rugi. Misalnya untuk aktivitas operasi, berarti berhubungan dengan penjualan dan HPP serta piutang lain. Lalu untuk aktivitas investasi itu ditentukan dari perubahan aktiva tetap yang terdapat di neraca. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, itu berhubungan dengan utang jangka panjang pada neraca yang ditentukan awalnya dari laporan laba rugi. Dan juga berhubungan dengan ekuitas, seperti modal saham, agio atau disagio, serta laba ditahan. Nah, untuk yang garis berwarna merah, itu menunjukkan hubungan antara pos-pos pada laporan laba rugi atau neraca. Jadi, mereka saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi akan mempengaruhi pos aktiva dan kewajiban dalam laporan neraca. Nah, jadi intinya komponen-komponen dalam laporan arus kas ini dapat dilacak kembali ke laporan-laporan keuangan lainnya. Dan di sini yang penting juga adalah saldo akhir kas yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang terdapat dalam laporan neraca. Sekian untuk hubungan laporan arus kas, kemudian studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum ke studi kasus, lanjutin dulu yang tadi sempat terpotong, Lulu tadi disconnect. Sebelumnya, maaf ya teman-teman, tadi ada masalah. Ya, tadi kan sampai biaya iklan dan pemasarannya. Selanjutnya adalah kompensasi. Jadi kompensasi ini terkait dengan kompensasi kepada tenaga kerja. Jadi biaya gaji, upah, tunjangan, bonus, dan komisi akan dikapitalisasi sebagai persediaan apabila berkaitan dengan proses produksi. Tapi apabila berkaitan dengan aktivitas penjualan, periklanan, pemasaran, atau administrasi akan dilaporkan sebagai beban aktivitas terkait tadi periklanan, pemasaran, atau administrasi. Terus beban depresiasi, depresi, dan amortisasi. Jadi biaya-biaya ini dialokasikan tadi kan sesuai dengan metode yang sistematik. Dialokasikan sesuai dengan umur manfaat. Biaya ini dicatat pada biaya penjualan, biaya umum, atau biaya administrasi. Terus yang keempat adalah garansi. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan adalah dengan menjamin kinerja produk yang dijual, yaitu dengan garansi. Jadi garansi ini kan merupakan kewajiban kontingensi yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, yang belum pasti jumlah dan waktunya, sehingga perusahaan harus mencatat estimasi beban garansi sesuai dengan pengalamannya saat menjual produk, dengan mencatat warranty expense pada warranty payable. Lalu, next, ini ada contoh biaya umum, biaya penjualan umum dan administrasi pada laporan keuangan. Jadi, terkait dengan perpajakan, dalam penentuan laba kena pajak, dalam penentuan laba kena pajak itu dipengaruhi oleh biaya-biaya ini karena kan ada perbedaan pengakuan antara pajak dan juga akuntansi. Mungkin di sini beban penjualan ini pada biaya perjalanan, mungkin ketika ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pengurus, maka tidak boleh diakui dalam pajak. Lalu next, selanjutnya adalah pajak penghasilan. Jadi kompleksitas dalam akuntansi pajak penghasilan itu timbul karena aturan untuk menentukan penghasilan kena pajak didasarkan pada hukum pajak yang berlaku, di mana hukum tersebut berbeda dengan aturan penentuan laba menurut akuntansi atau PSAK. Perbedaan tadi ada dua, ada perbedaan temporer atau waktu dan perbedaan permanen atau tetap. Jadi perbedaan temporer ini sudah dipelajari di mata kuliah akta ya teman-teman. Bersifat sementara kalau temporer, terus diharapkan dapat dibalik di masa depan. Terus karena perbedaan waktu. Lalu kalau perbedaan temporer permanen ini bersifat permanen terjadi karena adanya perbedaan hukum. Next. Ini contoh perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Next. Selanjutnya tarif pajak efektif.
Jadi perbedaan antara kan tadi akan menimbulkan pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang dicatat dalam laporan keuangan. Sementara perbedaan permanen tidak dicatat dalam laporan keuangan, tapi dicatat sebagai faktor dalam tarif pajak efektif yang merupakan tarif pajak aktual yang terjadi pada bisnis selama periode tersebut. Rumusnya adalah beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Jadi tarif ini mencerminkan pajak yang dibayar perusahaan. Ya, terus semakin tingginya tarif pajak efektif berarti perusahaan akan kenai pajak yang tinggi. Seorang analis harus mampu mengevaluasi mengapa tarif pajak efektif berbeda dengan tarif pajak yang berlaku dengan memeriksa komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut. Jadi terkadang perusahaan juga memilih metode akuntansi yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif ini rendah. Next. Sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen. Baik, selanjutnya studi kasus. Kelompok kami mengambil contoh yaitu PT HM Sampurna Terbuka. Perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur dan penjualan produk rokok. Jadi salah satu alasan kenapa diambil contoh ini adalah karena perusahaan 99% aset dan pendapatannya itu dari aktivitas operasi produksi dan penjualan saja. Pertama, dari laporan laba ruginya, komponen-komponennya terdiri dari penjualan bersih. Penjualan bersih ini lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan, mendapatkan laba kotor sebesar, ini dalam juta rupiah. Jadi ini 26 triliun 122 miliar 181 juta sekian. Lalu ada beban penjualan, dari beban umum administrasi, penghasilan lain-lain dengan beban lain-lain. Lalu ada penghasilan keuangan dan biaya keuangan, lalu ada bagian atas hasil bersih asosiasi. Nah, ini nanti bagian-bagian ini sebagian akan dijelasin karena ada hubungannya dengan laporan arus kas. Lalu ada laba sebelum pajak penghasilan sampai ada beban pajak penghasilan sehingga didapatkan laba tahun berjalan sebesar 13 triliun 721 miliar sekian. Ini laporan arus kas operasinya. PT HM Sampurna, pendapatan dari aktivitas operasinya itu sudah jelas, itu penerimaan kas dari penjualan barangnya ke pelanggan. Lalu pengeluaran utamanya adalah pembayaran kas kepada pemasok. Ini berkaitan dengan harga pokok penjualan. Lalu ada pembayaran kas kepada karyawan, ini berhubungan dengan kompensasi, baik itu gaji maupun yang lainnya. Lalu ada pembayaran pajak penghasilan badan. Lalu ada penerimaan dari tagihan pajak, ini hanya di tahun 2018, yaitu berkaitan dengan adanya banding yang diterima oleh pengadilan pajak, jadi ada pengembaliannya. Lalu ada pembayaran cukai, ini dipisahkan dari HPP. Lalu ada biaya keuangan dan penghasilan keuangan, ini berupa bunga dan pembayaran bunga. Lalu ada aktivitas operasi lainnya yang tidak terlalu signifikan, sehingga arus kas bersih tahun 2019 itu 17 triliun 145 miliar sekian. Penjelasannya masing-masing. Pertama, penjualan bersih dan piutang usaha ini berkaitan dengan penerimaan kas yang diterima perusahaan dari konsumennya. Pertama, ada penjualan itu ada yang bersifat ekspor, itu keluar negeri, atau lokal. Lokal ini terbagi dari 3 jenis rokoknya, itu sigaret kretek mesin, kretek tangan, dan sigaret putih mesin. Lalu ada penjualan lainnya yang tidak dijelaskan di CLK. Jumlahnya ada 106 triliun 55 miliar sekian. Nah, catatan berkenaan dengan penjual atau tentang penerimaan kas itu sebenarnya hanya di sini. Tapi ada juga catatan mengenai piutang usaha saldo dari tahun lalu yang ditagih di tahun berjalan. Yaitu ada piutang di pihak 3 dikurangi dengan penyisian penurunan nilai piutang. Lalu ada piutang juga dari pihak-pihak berelasi sehingga jumlahnya adalah 3 triliun 254 miliar sekian untuk tahun 2019. Lalu berkaitan dengan pengeluaran atau pembayaran ke pemasok, tidak ada penjelasan lebih lanjut di CLK, namun kelompok kami mengasumsikan itu adalah berkaitan dengan beban pokok penghasilan, yaitu ada beban produksinya, lalu kita cukai, persediaan barang jadi, lalu ada pembeliannya dikurangi dengan persediaan yang akhir, sehingga beban pokok penjualan rokoknya 79 triliun 909 miliar sekian, lalu ada beban pokok penjualan lainnya sebesar 22 miliar sekian. Dengan jumlah beban pokok penghasilan
sebesar 79.932.955.000.000. Sekian. Lalu tentang pajak penghasilan, ini tentang beban pajak penghasilan yang tadi sudah disebutkan, ada pembayaran pajak penghasilan sebesar 4.537.910.000.000 sekian. Lalu ini ada komponen terakhir yang kecil, yaitu penghasilan dan biaya keuangan. Penghasilan keuangan ini terdiri dari bunga bank yang diterima oleh perusahaan dan piutang-piutang jangka pendek dari pihak berelasi dengan total 1.198.798.000.000 sekian. Lalu biaya keuangan ini terdiri dari liabilitas sewa, lalu ada pinjaman jangka pendek dengan pihak-pihak berelasi, dan ada pinjaman-pinjaman lain-lain dengan total 53.454.000.000 sekian. Segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kawan-kawan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tapi sebelumnya kami kembalikan dulu ke Pak Fali. Ya, langsung aja Mas, saya tanya jawab. Tadi ada teman-teman yang pengen komentar atau jawab, apa bertanya, silakan. Baik, silakan teman-teman yang mau bertanya. Izin bertanya, San. Ya, silakan. Ya. Menurut teman-teman tadi kan udah mempresentasikan terkait awal kan ada pengakuan pendapatan, kemudian ada aktivitas operasi juga. Nah, menurut teman-teman nih, misalnya mungkin lazim terjadi ya, misalnya suatu entitas itu, misalnya pada mendekati akhir tahun itu dia sengaja melakukan penjualan, misalnya di sini penjualannya secara kas ya, secara kas kepada entitas lain, supaya penjualannya itu meningkat dan laporan keuangannya menjadi lebih baik. Namun sebenarnya dia tahu bahwasannya nanti atas penjualannya itu di periode berikutnya itu akan dilakukan retur. Nah, menurut teman-teman apakah hal tersebut boleh untuk dilakukan, dan bagaimana pengakuan pendapatan atas transaksi tersebut, dan apakah berpengaruh kepada arus kas operasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Agung. Pertanyaan selanjutnya dulu mungkin, biar ditampung. Kalau belum ada, dijawab aja dulu mungkin, Pak. Ya, silakan kalau bisa dijawab, jawab langsung. Baik, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Agung. Agung tadi bertanya kalau misalkan ada perusahaan yang menjual secara tunai di akhir tahun, tetapi nanti di tahun berikutnya dia melakukan retur, begitu ya. Terus bagaimana pendapat kami dan apa dampaknya dalam aktivitas operasi? Menurut kami dari yang kami cari, jika dalam penjualan kredit maupun tunai, apabila pembeli diperbolehkan melakukan retur, maka ada 3 metode yang dapat dipakai perusahaan untuk melakukan pengakuan pendapatan. Yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai dengan hak mengembalikan barang tersebut kedaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan, tetapi mengurangi penjualan tersebut dengan taksiran retur di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mencatat penjualan dan mencatat retur penjualan pada saat terjadi.
Kemudian jika perusahaan menjual produk dengan memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan retur, pendapatan dari penjualan tersebut dapat diakui pada waktu penjualan jika memenuhi 6 kondisi berikut. Yang pertama, harga jual kepada pembeli bersifat tetap atau dapat ditentukan pada tanggal penjualan. Yang kedua, pembeli telah membayar kepada penjual atau pembeli berkewajiban membayar kepada penjual dan kewajiban tersebut tidak tergantung pada penjualan kembali barang tersebut. Yang ketiga, kewajiban pembeli kepada penjual tidak berubah jika terjadi kerusakan terhadap produk. Yang keempat, pembeli mendapatkan produk untuk dijual kembali dengan substansi ekonomi yang sama dengan yang diberikan oleh penjual. Kemudian yang kelima, penjual tidak mempunyai kewajiban yang signifikan di masa yang akan datang untuk secara langsung menerima penyerahan penjualan kembali produk oleh pembeli. Kemudian syarat yang keenam, jumlah pengembalian di masa yang akan datang dapat ditaksir secara layak. Kemudian untuk dampaknya untuk aktivitas operasi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jika pendapatan diakui sebelum adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan diakui pada satu periode kemudian dilakukan koreksi, sehingga laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi atau bisa terlalu rendah. Tapi dalam hal ini kemungkinan laba periode pertama atau periode ini itu dinyatakan terlalu tinggi jika laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan hal yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, maka akan menurunkan tingkat relevansi dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi nanti berdampak pada informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan. Mungkin dari teman di grade kelompok kami ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan sedikit. Jadi menurut kami itu selama penjualan yang dilakukan tadi itu memenuhi 5 syarat penjualan barang, pengakuan penjualan barang dari PSAK 23, maka itu bisa diakuin sebagai pendapatan. Terus nanti pas diretur itu bisa ngurangin penjualan bersih tahun depannya. Jadi menurut kami itu nggak apa-apa dilakukan, cuma nanti kualitas dari laporan keuangannya itu sendiri mungkin bisa takutnya diragukan gitu loh. Sekian. Baik, gimana? Go, sudah cukup? Atau berarti tadi kalau aku simpulkan berarti boleh ya tadi pakai metode yang mana aja, kemudian untuk pengaruhnya ke arus kas itu berarti pada tahun berjalan itu nanti lebih tinggi, terus pada tahun berikutnya itu lebih rendah. Apa begitu tadi? Ya bisa dibilang seperti itu. Intinya yang untuk periode ini penjualannya akan menjadi lebih tinggi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya izin Pak. Saja. Silakan kalau ada yang mau nanya, dikasih kesempatan. Iya, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Arif ya. Ya, siap, Pak. Teman-teman kelompok ini tadi dari kita lihat dari pemaparan dari arus kas dan kondisi perusahaan tadi, teman-teman kelompok ini mengindikasikan bahwa semua perusahaan yang mengalami kekurangan arus kas operasi itu kondisi perusahaannya tidak sehat dan tidak lazim. Nah, apakah selalu bahwa perusahaan yang kekurangan arus kas itu tidak sehat dan tidak lazim? Itu kenapa teman-teman mengindikasikan seperti itu? Atau ada jawaban lain, kemungkinan apakah ada perusahaan yang masuk dalam kategori kondisi normal walaupun memiliki atau mengalami kekurangan arus kas operasi? Baik, terima kasih pertanyaannya, Hans. Didiskusikan dulu, sebelumnya ada pertanyaan lain? Izin nambahin pertanyaannya Hans sih, Zan. Ya, monggo. Terkait yang ini juga,
buat yang nomor 1 sama 8, kan nomor 1 tuh semuanya positif ya dari aktivitas operasi, investasi sama pendanaan. Kalau yang nomor 8 negatif semua. Nah, dua-duanya tuh kondisinya tidak lazim. Mungkin bisa kayak dijelasin ulang kondisi yang menyebabkan perusahaan seperti ini tuh kayak gimana, dan apakah kalau berarti tidak lazim tuh tidak ada perusahaan yang pernah seperti ini. Terus kalau misalnya suatu perusahaan kondisinya seperti ini, apakah itu pasti ada indikator red flag atau kecurangan begitu? Dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kami diskusikan terlebih dahulu. Zan, izin menambahkan, Zan, ini masih mirip-mirip kayak gini, boleh nggak? Kasih contoh aja sih. Oh, boleh, silakan. Jadi terkait yang ditanyakan ini juga kan, kebetulan yang aku bahas, Kimia Farma itu untuk tahun 2019 dia arus kas operasinya negatif, arus kas investasinya negatif, dan yang positif itu hanya dari pendanaan. Nah, berarti kalau kita lihat dari tabel ini, berarti apakah bisa dikatakan untuk Kimia Farma ini pada tahun 2019 itu tidak sehat? Makasih. Sama-sama. Kami diskusikan terlebih dahulu ya. Baik, izin menjawab. Ini sekaligus saja ada dua pertanyaan yang mirip, yaitu tadi pertanyaannya Akta sama Hans dulu. Pertanyaan Hans itu adalah semua perusahaan yang mengalami kekurangan arus kas operasi itu tidak sehat dan tidak lazim. Apakah selalu seperti itu? Kenapa diindikasikan seperti itu? Apakah ada perusahaan yang masuk kondisi normal maupun mengalami kekurangan arus kas operasi? Ini bagian yang saya tahu dulu. Karena perusahaan itu didirikan going concern, diharapkan untuk terus ada. Nah, untuk terus ada itu aktivitas yang paling diutamakan dari sebuah perusahaan adalah untuk mencari untung lewat operasi. Nah, operasinya ini kalau negatif dinamakan tidak sehat ya, karena dari sisi masa depannya itu tidak meyakinkan, yaitu terus-terusan negatif. Nah, negatifnya ini bukan berarti karena penjualannya lebih kecil daripada biayanya. Bisa jadi penjualannya ini besar, tapi hanya dalam bentuk kredit. Misalkan piutangnya aja terus yang gede, tapi si piutangnya itu nggak ditagih-tagih, atau terus-terusan piutangnya itu tidak dapat ditagih. Itu juga salah satu indikasi perusahaan yang tidak sehat, yaitu perusahaan yang tidak mampu menagih piutangnya menjadi kas. Itu dua alasannya. Lalu pertanyaannya itu ada lagi, apakah ada perusahaan
yang masuk kondisi normal walaupun kekurangan arus kas seperti itu. Kalau sepengetahuan saya sih nggak ada ya perusahaan yang operasinya buruk tapi dianggap sehat. Mungkin ada teman-teman dari kelompok saya yang mau nambahin. Izin menambahkan untuk pertanyaan dari Hans tadi, untuk sebagian industri, arus kas negatif ini tidak selalu menggambarkan kegiatan bisnis yang tidak sehat. Contohnya pada sektor industri konstruksi, di mana pembayaran memang biasanya dilakukan belakangan dan seringkali berbeda tahun pencatatannya, seperti kayak yang metode persentase penyelesaian dan sebagainya itu. Namun untuk industri misalnya yang jasa pengiriman yang biasanya pembayaran dilakukan di depan, arus kas negatif itu memang menandakan model bisnis yang mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Mungkin sudah cukup ya. Sekarang ke pertanyaannya Akta tadi tentang 1/8, kenapa yang positif semua itu tidak lazim dan yang negatif semua itu tidak lazim. Kalau menurut kelompok kami, kenapa itu tidak lazim itu adalah ketidaklaziman di keputusan manajerialnya. Misalkan anggap dari aktivitas operasi dulu. Perusahaan punya aktivitas operasi yang bagus, menghasilkan kas yang positif. Nah, manajerial malah memutuskan untuk menjual investasinya, menjual sahamnya atau menjual bangunannya, pokoknya aset-aset yang mereka beli itu malah dijual. Lalu aktivitas pendanaannya juga malah ikut positif, perusahaan malah menambah modal, perusahaan malah meminjam uang, padahal dari aktivitas operasinya aja sudah positif. Jadi keputusan manajerial yang nggak lazim ini adalah nggak memanfaatkan kas yang diterima dari operasi gitu, malah mencari kas dari tempat lain, padahal udah ada dari aktivitas operasi. Nah, yang negatif ini juga sama anehnya. Misalkan aktivitas operasinya ini sudah negatif, tapi perusahaan malah terus-terusan menambah aset. Perusahaan malah membayar utang. Jadi semuanya negatif, padahal dari aktivitas operasinya ini sudah nggak ada uang. Tapi ini malah terus-terusan mengurangi uang gitu. Sementara harusnya perusahaan itu manajerial itu lebih fokus kepada menutup kekurangan kas, misalkan di satu pos negatif ditutup oleh pos yang lain. Seperti itu. Atau ada tambahan dari kelompok saya? Sepertinya sudah ya. Tadi pertanyaan Agung tuh yang kimia farma ya, Agung? Iya. Nah, yang kimia farma tadi udah dijelasin. Contoh perusahaan yang operasinya negatif tapi tetap sehat tuh perusahaan konstruksi. Kimia farma kan bukan. Jadi bisa diasumsikan itu nggak sehat. Itu saja mungkin, Pak. Diserahkan lagi ke Pak Falik. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, menarik tadi mendengarkan paparan dari kelompok. Maaf ya, ada iklan. Jadi ini tayangan yang slide ini misalnya ya, ini bagus tadi ada beberapa pertanyaan. Kenapa ini tidak lazim? Ini kenapa tidak sehat ya? Poin 1 dan 8 ini kalau kita perhatikan, kalau arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan semua positif gitu ya. Ini perusahaan yang luar biasa gitu ya. Perusahaan luar biasa, sangat liquid gitu ya. Jadi mestinya memang akan menjadi aneh gitu ya. Anda kalau misalnya jadi investor gitu ya, hasil operasinya bagus gitu ya, aktivitas pendanaan bagus, aktivitas investasinya juga bagus. Itu mestinya malah menjadi aneh ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan full power gitu ya, kuat ya pendanaan kita, dana cash flow kita dari semua hal. Jadi kok memang secara teori begitu kok agak susah begitu ya, akan kondisi yang seperti ini ya, powerful seperti ini, luar biasa itu agak susah. Makanya ini tidak lazim ya. Poin nomor 8 ya sebaliknya. Cuman kalau nomor 8 mungkin teman-teman bisa memahami lah ya. Udah minus-minus semua ini sebenarnya perusahaan ada nggak sih, eksis nggak ya? Kita tutup. Nah, kemudian
untuk yang tidak sehat, ya ini kondisi normal, tapi perusahaan memang tadi seperti yang disampaikan, mestinya arus kas yang sangat diharapkan itu dari yang paling utama. Yang paling utama itu ya dari kegiatan operasi kan begitu ya. Nah, harusnya kegiatan operasi itulah yang mendapatkan sisi positif, karena ketika operasinya positif dia baru bisa berpikir yang lain. Ya, kalau operasinya negatif ya pasti ngos-ngosan. Ya, aktivitas negatif ya dia minta utang lah gitu ya, dan sebagainya. Nah, namun yang perlu dilihat dalam kondisi yang sekarang ya, apakah ketika aktivitas operasinya minus gitu ya, kemudian aktivitas investasi dan pendanaannya malah positif gitu ya, apakah benar-benar tidak sehat? Ini mungkin bisa jadi isu ya, keterbatasan analisis laporan keuangan kita saat ini. Saya kasih contoh begini. Perusahaan holding gitu ya. Perusahaan holding itu didirikan untuk apa dia? Perusahaan holding itu berdiri ketika perusahaan yang level kegiatan operasinya udah jalan baik sebenarnya. Jadi kalau Anda misalnya nih sekarang sering mendengar BUMN itu akan diholdingkan. BUMN-nya udah jalan tuh. Udah operasional, udah dapat untung, dan seterusnya. Lalu tiba-tiba akan dibentuk satu holding yang di atasnya. Holding ini cuman punya kepemilikan saham pada BUMN sekian banyak itu. Pertanyaannya kerjanya holding itu apa? Nggak ada operasionalnya. Kalaupun ada operasionalnya sangat-sangat sedikit. Dan memang dia tidak diharapkan untuk mendapatkan hasil dari kegiatan operasi. Ya. Nah, ini mungkin memang kondisi apa yang dipaparkan ini, 567 ini kondisi perusahaan normal dengan paradigma kita bahwa yang utama dari perusahaan itu ya kegiatan operasional. Nah, tetapi dalam kenyataannya sekarang ini banyak perusahaan itu yang memang operasional di bawah-bawahnya, lalu di atasnya ada holding, ya, ada holding atau ada perusahaan yang memang sudah tidak abnormal lagi, ya, tidak abnormal lagi, ya, perusahaan yang tidak mengharapkan dari operasional. Kalau nanti teman-teman misalnya punya hitung-hitungan grup gitu ya, kalau kita lihat ada grup yang ini kok sengaja memang dibuat untung terus gitu ya, bukan sengaja dibuat untung, memang jadi sarana untuk menguntungkan. Tapi ada grup yang minus terus, tapi kok tetap jalan-jalan saja. Ya karena tadi ya gambaran perusahaan yang sekarang ini memang sudah tidak 100% sama dengan kondisi-kondisi yang lalu-lalu ya, kondisi-kondisi dulu. Ya sekarang ternyata banyak perusahaan yang tidak ngandalin aktivitas operasional, jadi nggak berharap income dari operasional, tidak berharap juga dari cash flow operasional. Dia mengharapkan ya dari aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Ya, memang perusahaan itu didirikan tidak untuk itu ya. Ya tapi ini open to discuss ya ke depan. Kondisi saat ini memang agak berbeda ya dengan kondisi yang teoritisnya perusahaan-perusahaan ini tidak sehat. Karena ketika perusahaan itu tidak ada operasionalnya, ya lalu yang ada dia mendapatkan income dan mendapatkan cash flow dari aktivitas yang lain, ya nyatanya dia eksis saja tuh, masih bisa ownernya juga masih menikmati gitu ya, dan perusahaan itu going concern-nya tetap berjalan terus-menerus ya. Nah, ini jadi ya keterbatasan analisis yang saat ini dan kondisi updating ya perusahaan-perusasahaan di masa-masa yang kekinian. Terus kemudian tadi kalau tidak salah ada pertanyaan yang terkait dengan piutang gitu ya. Pada saat Agung kalau nggak salah tadi menanyakan dia saat ini ya ini juga keterbatasan Mas ya. Kalau kita jangankan kita ngomongin piutang ya, berarti kalau piutang tadi udah dijawab lah, ada kondisi yang terlihat analisisnya akan berdampak di tahun ini dan otomatis pada tahun yang berikutnya. Tahun ini kegedean piutang, tahun ke depan lebih banyak kasnya atau sebaliknya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan juga, kita ambil contoh perusahaan yang semi cash basis. Perusahaan konstruksi misalnya, ya perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi itu sebenarnya gimana sih ngitung cash masuknya dia? Dia based on pada termin, ya termin itu based on pada progres pekerjaannya, gitu kan? Berapa persen proses pekerjaan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi kapan ini akan masuk kas pendapatan tahun ini, kapan tahun depan. Atau perusahaan jasa yang lain. Anda misalnya nanti bergerak di bidang konsultan. Kapan sih Anda akan catat penghasilan itu
pada saat billing Anda kasih invoice ke lawan customer Anda, lawan transaksi Anda, atau pada saat revenue-nya itu benar-benar masuk di rekening kita. Jadi maksud saya teman-teman sekalian, ya kita tidak perlu mengkhawatirkan kondisi yang seperti ini, tapi inilah keterbatasan dari ALK itu sendiri. Ya, kita tidak bisa mengcapture secara utuh, secara menyeluruh, karena memang ada batasan-batasan itu. Ya, tinggal bagaimana kita bisa melakukan analisis dengan adanya keterbatasan-keterbatasan itu dijadikan catatan. Ya, kita jadikan. Nah, poin pentingnya adalah kalau nggak salah di slide yang sebelumnya, boleh dibalik. Sebelumnya lagi ya, yang ada kaitan-kaitan tadi di mana ya? Yang ada kaitan antara neraca, laporan laba rugi. Yang ini, Pak. Ya. Ya, jadi ini maksud saya. Ini yang paling penting ketika teman-teman mencoba mengaitkan hubungan laporan arus kas dengan laporan keuangan lainnya. Artinya ini tidak berdiri sendiri. Laporan arus kas itu tidak berdiri sendiri, perubahan modal tidak berdiri sendiri, neraca tidak berdiri sendiri, laporan laba rugi tidak berdiri sendiri. Jadi kita harus mengaitkan satu sama lain, ya, menganalisis satu sama lain untuk kemudian bisa meyakinkan, ya, bahwa ada sesuatu, ada something wrong di sini, ada yang red flag dan seterusnya, ya. Dan ini sebenarnya menurut saya ini keterbatasan dari laporan keuangan yang sekaligus juga keunggulan dari laporan keuangan. Jadi kalau perusahaan atau manajemen atau owner kemudian ingin fraud gitu ya, maka dia kan harus canggih. Ya. Kenapa? Karena fraudnya itu akan berdampak pada setidak-tidaknya 4 ini. Ya. Tidak bisa dia fraud pada neraca, tapi aman pada sisi arus kas, kan nggak begitu. Pasti akan ada kondisi yang nggak pas ketika neracanya dimain-mainkan, arus kasnya pasti akan tidak. Ya, jadi itu benefitnya akuntansi menurut saya dan benefitnya laporan keuangan karena ada hubungan dengan laporan-laporan yang lain. Ya, secara akuntansi ada debit kredit, gitu ya, ada income statement, ada balance sheet, itu sesuatu yang baik dan sangat memudahkan kita dalam melakukan analisis. Baik teman-teman, itu kira-kira tambahan dari saya, dan hari ini kita sudah melengkapi semua arus kas dengan berbagai aktivitas ya, pendanaan, investasi, kemudian yang baru saja kita bahas yaitu terkait dengan operasi ya. Dan kalau kita perhatikan, memang operasi ini yang paling banyak mestinya isu perpajakan di situ. Ya, mulai dari kalau kita ngomongin income tax ya, PPh badan ya, mau nggak mau dari laporan operasi ini. Kemudian ketika kita berbicara withholding, kita juga berbicara beban-beban yang ada terkait dengan operasi yang memunculkan withholding itu apa saja. Itu juga jadi utama. Namun demikian, laporan dari aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi itu bukan berarti kemudian bisa kita abaikan sama sekali. Dia melengkapi dari aktivitas operasi yang baru saja kita bahas. Saya senang sekali dengan paparan dari teman-teman dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, dan pada umumnya sudah bisa menyajikan dengan baik dan juga membantah atau menjawab berargumen dengan baik kepada teman-teman sekalian. Karena sebenarnya kan ini satu sama lain sudah pernah mendapatkan materi ini ya, sehingga mestinya dalam posisi yang sama kuat gitu ya. Jadi ada yang bertanya itu bukan karena nggak tahu gitu ya, tapi memang pengen mencari sesuatu yang dia sendiri masih blank gitu ya, makanya kemudian ditanyakan. Sama-sama punya basic yang baik dan teman-teman bisa menjawab dengan lugas ya. Terima kasih atas presentasinya, terima kasih atas paparan dan diskusi yang menarik pada kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Saya tadi mohon maaf agak terlambat sekitar 15 menit. Saya tadi ada di acara di persidangan dan nunggu sampai akhirnya itu jam 2 lebih itu baru selesai tadi ya. Jam 2 lebih baru ada selesai, dan jam 12:04 tadi saya bisa join untuk bergabung dengan teman-teman. Dan tadi saya ikut mendengarkan sambil perjalanan ya, supaya efektif untuk sampai di rumah, karena kalau tambah sore ini tambah macet memang kondisi jalan raya. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan,
Kita close pertemuan kita ke-6 ini dan semoga teman-teman bisa belajar maksimal di aktivitas hari raya. Pekan depan sudah nggak ada kuliah ya. Pekan depan sudah nggak ada kuliah dan kita akan ketemu lagi. Tolong manfaatkan di 2 pekan libur Lebaran itu memaksimalkan bahan analisis ya, laporan keuangan yang sudah teman-teman sajikan. Nanti di kesempatan pertemuan terakhir kita akan coba minta teman-teman untuk mempresentasikan dan kalau nggak salah mengumpulkannya sebelum pertemuan ke-7 ya. Saya kok lupa ya. Atau pertemuan ke-7 paling akhir. Nanti dicek di RPS deh ya. Ran, nggak ada suaranya, Ran. Cek. Ya. Ya. Itu. Halo? Pak Fali kemarin bilangnya di pertemuan ke-7 Pak ngumpulinya. Pertemuan ke-7 ya? Iya, Pak. Ya, baik. Jadi pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 dikumpulkan atau sesaat sebelum pertemuan ke-7 lah ya. Kalau pertemuan ke-7-nya misalnya, baik kita kuliah jam 00 lebih 15 ya, Anda berarti kumpulkan jam 00 lebih 14, nggak apa-apa, itu maksimal. Ya. Oke ya, terima kasih, salam sehat, dan silahkan bersiap-siap untuk berbuka dan berlebaran. Jangan lupa memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir. Saya sekali lagi mohon maaf atas hal-hal yang selama ini mungkin tidak pas, tidak nyaman buat teman-teman. Anda tidak perlu minta maaf, sudah saya maafkan ya. Selamat berhari raya, beridul fitri. Indonesia Syabdan Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.